selamat pagi. Bertemu lagi dengan Mem Simbolon. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini kita masuk ke tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Pasti penasaran kan apa-apa saja yang materi kita pelajari hari ini? Yang pertama itu tentang pengolahan sampah. Nah, kemudian yang kedua, cara mengolah sampah. Yang ketiga, contoh-contoh kegiatan dalam mengolah sampah. Yang keempat, bagaimana kita menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Nah, pasti kamu penasaran kan? Kali ini pembelajarannya tentang sampah loh. Berarti akan ada banyak hal baru yang akan kamu peroleh. Maka simak baik-baik video Mem ya. Oke? Silahkan. Mungkin kamu tidak heran dengan tumpukan sampah yang ada di mana-mana. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Tumpukan sampah bukan sesuatu yang ajaib yang tiba-tiba ada. Hal itu disebabkan karena gaya hidup kita yang tidak memperhatikan efisiensi penggunaan daripada suatu barang, yang akhirnya membawa dampak negatif dalam kehidupan kita, seperti lingkungan yang tidak sehat, banjir, dan yang anehnya, kita suka menyalahkan orang lain, padahal diri kita sendiri juga melakukan hal yang sama. Ayo kita dengarkan sama-sama lagu dari Om Sekoji untuk semakin menyadarkan kita. Disimak baik-baik ya. Dengan Bapak Sekoji. Ya, betul Mas. Ini pesanan ya Pak? Oke, makasih Mas. Sama-sama Pak. Yeah, yo, food's here. Don't forget to pray. God, we're grateful for your grace every day. Berkati makanan ini agar jadi semakin kuat dan sehat. In your name we pray, amin. Gila, lapar banget. Kok diem aja? Oh, I was just thinking. Oh ya, mikirin apa? Tiap kita order makanan selalu dalam packing. Sampah kemasan plastik, ain't this a bad thing? Plastik, this don't look right. Perlu sampai 1000 tahun untuk terurai. I mean the food is good, but I think we should be more careful so we don't pollute. 6-8 ribu ton per hari sampah Jakarta. 10-15% plastik, itu fakta. Oke, son, tungguin papa abisin. Setelah tidy up, nanti papa jelasin. Ya, kalau kita cinta negerinya, kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik. Kalau kita cinta negerinya, ya kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik. Kita perlu solusi untuk sampah plastik. Makin banyak yang tertarik, tentu malah tambah asik. Tercecer di jalanan, bahkan sampai di lautan. Ada banyak cara untuk bantu bisa kita lakukan. Buang got, masuk sungai, lanjut laut setelahnya. No, daur ulang, buang plastik pada tempatnya. Yes, that these Chinese plastics nanti dimakan ikan. Tercemar jadi racun hidangan yang disajikan. All this pollution, I'm the one yang kan rasakan. If we don't start now, bagaimana di masa depan? Do we need to stop using plastik seterusnya? You can always start on your level, son, sebetulnya. See, when I order ojek online dan pesan makanan, I choose restoran yang perhatikan bahan kemasan. Ya, biodegradable, food grade, ramah lingkungan. Masa depan alam kita, masa kini yang tentukan. Ya, kalau kita cinta negerinya, kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik. Kalau kita cinta negerinya, ya kita pun usahakan bersihnya. Indonesia pasti lebih asik, kurang sampah plastik, alam tambah cantik.
Kita sudah mendengarkan lagu dari Om Sekoji tadi. Semoga lagu itu semakin menyadarkan kita. Banyak juga orang yang sudah menyadari bagaimana cara memanfaatkan sampah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Nah, sekarang sebagai generasi muda, apa yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi sampah-sampah tersebut? Bukan menghindarinya, tapi harus menghadapinya dengan cara mengolahnya, yaitu dengan 4 R. 1. Reduce. 2. Reuse. 3. Recycle. 4. Replace. Agar lebih memahami, perhatikan penjelasan Ibu berikut. Reduce atau dengan langkah mengurangi. Contohnya, kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Belilah kemasan dalam ukuran besar, sekaligus selain lebih murah juga mengurangi sampah. Contoh lain, kurangi penggunaan popok kertas dan beralih ke popok kain. Reuse atau menggunakan kembali. Gunakan kertas di kedua sisinya. Donasikan atau sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang yang masih membutuhkan. Gunakan kreativitas untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Recycle atau langkah mendaur ulang. Contohnya, membuat kompos dari sampah organik, mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton, atau dapat juga mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik dan barang-barang lainnya. Replace atau mengganti. Mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan. Contoh, mengganti kantong plastik dengan tas kain perca dan sebagainya. Demikianlah langkah 4R yang bisa kamu lakukan untuk mengolah sampah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini, Ibu kembali meminta pendapatmu mengenai cerita yang sudah Ibu kirimkan untuk kamu baca, yaitu tentang tupai dan gabus. Kamu beri komentar tentang tokoh, watak, peristiwa, inti cerita, amanat yang disampaikan dalam cerita tersebut, dan diskusikan dengan orang-orang yang dapat membantumu di rumah. Demikianlah video pembelajaran yang membuat. Semoga apa yang telah kamu dengarkan tadi bisa menambah wawasan, dan jangan lupa kamu kerjakan tugas-tugasnya ya. Salam sehat, terima kasih, dah.